kawan-kawan bisnis digital sekalian. Kami punya dua regulasi bisnis digital yang akan mempersembahkan sebuah video podcast kami yang bertema kali ini subjek hukum bisnis dan organisasi yang dipandu oleh dosen Bapak Regulasi, namanya adalah Bapak Muhammad Rizal. Oke. Kali ini topik yang kami bahas itu tentang subjek hukum bisnis dan organisasi. Sebelum itu kami telah mengundang dua mahasiswi UNED dari Prodi Bisnis Digital. Yang pertama ada Bahasa Inggris. Sebelahnya siapa? Aku Nadila Arifah Berkumpul. Saya Hafali Abizaki sebagai host. Dan saya Arif Zainal Gamareta sebagai host. Untuk kalian yang masih rebahan di kamar kos Dan masih sakit di rumah sakit, beri kalian tonton video kami yang bermanfaat dan bisa menyembuhkan kalian. selamat menyaksikan. Selamat malam dan selamat datang kembali kepada seluruh penonton. Seperti sebelumnya, kami akan membahas podcast tentang Subjek hukum bisnis dan organisasi. kami bintang tamunya telah hadir. Kami panggilkan kepada saudari Dila yang telah datang jauh dari Medan Selayang dan saudari Elsa yang datang dari dekat di sini pancing-pancing. Ya. Saya dulu, saya. Oh, telepon. Ayo telepon. Halo. Lagi podcast. Lagi buat tugas. Nanti telepon lagi ya. Nah itu ya. Siapa yang buat tuh? Bagus. Oh, udah. Lanjut. Nah, sebelumnya kami saya sih dengar dari berita katanya kemarin tuh ada kasus korupsi. Kalian harusnya tahu ya. Ya, kasus tentang apa namanya nih? Asabri. Kasus itu tentang korupsi. Korupsinya ini mencapai 23,7 triliun. Nah, di sini kami mengundang kalian ingin bertanya atau ingin mendengar pendapat Kalian tentang sebuah kasus Asabri itu. apa sih kayak tanggapan kalian tentang kasus ini, kan udah tahu lah ya tentang kasusnya. Untuk pertama nih saya ingin dengar dari saudari Elsa, apa pendapat tentang kasus ini? Menurut saya dari kasus Asabri itu merupakan sebuah kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum bisnis. Perusahaan tersebut salah mengelola transaksi dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan industri yang dimiliki oleh Asabri. Hal ini menyebabkan konflik antara dua belah pihak, yaitu perusahaan dan Asabri. Perusahaan tersebut salah memahami dan menghafal aturan-aturan yang berlaku dalam industri yang dimiliki Asabri. Perusahaan tersebut juga tidak mengambil tindakan yang cepat untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Hal ini membuat situasi menjadi lebih serba cetar dan membuat Asabri merasa bersikap ketegangan dalam menyelesaikan. Jadi itu dari pandangan ini ya, salahnya di hukum bisnisnya, bukan di organisasinya. Menurut Nadila, apa ada tambahan dari keterangan dari Elsa ini tentang hukum bisnis dari subjek organisasi? Baik, saya akan menjawabkan sedikit dari topik tersebut. Jadi, memang di sini terdapat indikasi yang kuat ya bahwa pihak-pihak di dalam Asabri ini telah menyalahgunakan wewenang mereka untuk kepentingan mereka pribadi. Jadi pelanggaran tata kelola perusahaan ini menyoroti kekurangan dalam tata kelola perusahaan. Itu ada termasuk kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal yang efektif. Ini juga bisa mencakup penyelewengan dana atau manipulasi akuntansi. Jelas ya, tipe-tipe data ya. Jadi lagi begitu. salah satu aspek yang paling sering dikaitkan dengan kasus seperti Asabri ini
semua yang melanggar hukum dan etika organisasi. Dan dalam kasus Asabri ini, pemerintah dan lembaga terkait harus sangat menyelidiki, mengadili, dan menegakkan hukum terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Ini harus menggunakan tindakan yang sangat tegas. Sebagai contoh di penjara gitu ya. Iya. Tapi kayaknya nggak di penjara kayaknya. Saya rasa dari saya cukup. Dari Elsa atau Arif ada yang ingin ditambahkan? Tidak. Kalau jika tidak ada yang ingin ditambahkan, maka saya rasa pada kesempatan kali ini podcast ini kami sudahi. Terima kasih pada penonton yang sudah menonton channel kami. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.